sampaikan kepada seluruh Banser yang ada di Indonesia, bukan cuma Banser yang di Garut yang kemarin membakar, tapi seluruh Banser yang ada di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku arah juang, dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dilancarkan segala urusan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita kembali berjumpa dan tentu kita akan mendiskusikan satu tema. Dan mungkin kalian juga sudah melihat di thumbnail video ini atau judul video ini, siapa yang akan saya bahas, siapa yang akan saya angkat dalam pembahasan kali ini, yakni lagi-lagi Om Bahar, ya, Om Bahar Smith. Saya lebih suka memanggil beliau sebagai Om, lebih tua lah mungkin dari saya harus panggil Om kepada beliau. Sebenarnya ini persoalan lama ya. Kenapa harus saya angkat kembali? Ini tentu untuk merefleksi, untuk mengingat kembali beberapa peristiwa. Beberapa tahun yang lalu ada peristiwa soal pembakaran bendera hitam yang dilakukan oleh sahabat kita dari Banser yang melakukan pembakaran bendera hitam. Lebih tepatnya bendera dari salah satu organisasi yang sudah dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap tidak sejalan dengan ideologi bangsa, tidak menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa, yaitu HTI. Pernah ada peristiwa soal pembakaran bendera itu dan kemudian memunculkan banyak spekulasi, memunculkan banyak pandangan dari beberapa tokoh-tokoh ini. Dan tidak lepas dari orang-orang yang berada pada waktu itu berada di FPI, Front Pembela Islam, si paling pembela, si paling benar ya. Yang pada waktu itu menyuarakan juga bahwa yang dilakukan oleh Banser ini adalah bentuk penghinaan kepada Islam atau penistaan agama. Berusaha untuk memunculkan, menggiring isu itu sebagai bentuk penghinaan Banser kepada Islam. Sama seperti yang dilakukan oleh Ahok beberapa tahun yang lalu di Pulau Seribu yang dianggap menistakan Islam dengan surah Al-Maidah itu ya. Tapi itu sudah lewat. Nah, tapi itu tidak berhasil dilakukan. Dan tidak berhasil memunculkan kemarahan Islam terhadap pembakaran bendera itu. Karena betul-betul dianggap bahwa yang dilakukan oleh Banser ini tidak salah. Karena dia sedang membakar bendera organisasi, bendera HTI. Bendera HTI yang pada waktu itu kan memang HTI kita sudah tahu sendiri bagaimana gerakannya. Mereka ingin menyerukan soal konsep khilafah diterapkan atau dijadikan sebagai konsep di Indonesia. Jangan menggunakan Pancasila. Karena itu yang mereka perjuangkan, konsep khilafah. Nah, itu yang dibela oleh beberapa orang yang ada di kelompok Ba'alawi ini. Nah, tentu sekelas Om Bahar juga pasti akan angkat bicara menyikapi persoalan itu. Di sini saya akan putarkan dulu, setelah itu coba kita diskusikan bagaimana sih kita menyikapi pernyataan dari Om Bahar ini. Saya curiga jangan sampai Om Bahar ini adalah salah satu orang yang kemudian sepakat konsep khilafah ini diberlakukan di Indonesia. Kita dengarkan dulu videonya, setelah itu kita diskusikan. Sampaikan kepada seluruh Banser yang ada di Indonesia, bukan cuma Banser yang di Garut yang kemarin membakar, tapi seluruh Banser yang ada di Indonesia. Demi Allah,
kalimat la ilaha illallah bukan hanya milik HTI. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah milik umat Islam. Maka apabila kalian macam-macam dengan kalimat ini, demi Allah kalian bukan hanya berharap pandangan HTI, tapi kalian akan berharap pandangan kami. Mereka tujuannya mau mengobrak-ngabrik kehidupan berbangsa dan bernegara. Hati-hati. Makanya Banser nggak salah kemarin. Banser bakar bendera hitam nggak salah. Bendera hitam itu bukan bendera tauhid. Lagian pula begini nopo kalimat tauhid ditulis nang bendera. Baik sahabat-sahabatku, itu tadi cuplikan video yang saya perdengarkan kepada sahabat-sahabatku. Kita kembali mengulas persoalan ini sebenarnya. Aksi pembakaran bendera itu betul bahwa dalam bendera yang digunakan oleh HTI ada kalimat atau ada lafaz di sana kalimat tauhid dijadikan bendera. Itu kan lebih lucu lagi, kenapa kalimat tauhid itu dijadikan atau disimpang di beberapa benda-benda yang mati seperti kain. Beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat juga ya pada saat aksi bela Islam 212 itu mereka menggunakan itu di topi, di baju. Ya syukur-syukur kalau ada yang di sepatu. Ya sampai ada juga yang di sepatu. Nah itu lebih lucu lagi, mereka pada saat aksi itu banyak beredar foto-foto yang kemudian memperlihatkan bendera-bendera itu tergeletak di tanah, di jalanan, mereka sandarkan di mana. Itu kan lebih tidak menghormati lagi. Kenapa itu tidak dijadikan sebagai alasan penistaan? Nah justru yang menistakan ini adalah orang-orang HTI sendiri. Kenapa kalimat tauhid dijadikan sebagai bendera? Dan kenapa juga itu dijadikan dipajang di mana-mana, dipasang di bendera, dipasang di baju, dipasang di topi. Ya terus bagaimana kalau orang-orang HTI mau masuk di toilet, sedangkan dia menggunakan baju yang ada kalimat tauhidnya di situ? Apakah dilepas bajunya? Kan tidak. Di topi dan lain sebagainya. Pada akhirnya bendera-bendera yang mereka gunakan itu pada saat mereka melaksanakan aksi bela Islam 212 juga diduduki, dijadikan alas, ya kan lebih tidak menghormati lagi. Ini sebenarnya lebih kepada Bahar Smith dalam menyampaikan persoalan ini, dia memainkan simbol. Jadi dia memainkan simbol itu. Kan ini kehebatan mereka ya, kehebatan FPI, kehebatan Bahar Smith dan beberapa kalangan mereka itu pintar memainkan simbol. Sama seperti imam besar umat Islam. Sejak kapan Habib Rizik itu dilantik sebagai imam besar umat Islam? Islam yang mana yang mendukung Habib Rizik menjadi imam besar? Tapi kan itu yang diframingkan, itu yang diisukan, itu yang disampaikan. Itu memainkan simbol lagi. Sama dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat tauhid ini. Di sisi yang lain, teman-teman kita dari Banser itu membakar bendera HTI. Di sisi yang lain yang disampaikan oleh Bahar Smith bahwa teman-teman di Banser ini, sahabat-sahabat kita di Banser ini sedang membakar kalimat tauhid. Ini kan tidak nyambung. Kita ini teman-teman kita di Banser ini sedang membakar bendera, bukan membakar kalimat tauhid. Sejak kapan kalimat tauhid bisa dibakar? Kan begitu. Ini hanya memainkan simbol. Sama seperti misalnya mereka menggunakan kalimat bahwa umat Islam harus bersatu dalam hasil ijtima ulama memilih calon presiden nomor urut sekian. Itu kan sejak kapan ulama di Indonesia melakukan ijtima itu? Dan ulama yang mana yang melakukan ijtima? Itu harus diperjelas. Sampaikan bahwa ulama yang menyampaikan apa yang melakukan ijtima ini adalah ulama persi FPI, supaya clear. Jangan framingnya seolah-olah seluruh ulama ini telah bersepakat dalam hasil ijtima kalian. Itu kan memainkan simbol. Orang-orang awam yang menyaksikan YouTube misalnya, yang membaca berita misalnya, mereka pasti akan tertarik dengan kalimat-kalimat seperti itu. Makanya ini upaya yang kita lakukan, upaya untuk bagaimana caranya kita mencerdaskan, bukan membodohi. Ini kan kerja-kerjaannya mereka itu hadir di tablik akbar, hadir di salah satu
undangan pengajian, apakah itu maulid dan lain sebagainya. Pada akhirnya mereka akan melakukan ajakan-ajakan seperti itu. Mari mendukung hasil ijtima ulama, mari mendukung apa yang disepakati oleh imam besar umat Islam ini. Hal-hal seperti itulah yang mereka lakukan. Jadi sudahlah, agenda-agenda yang mereka ingin capai, sebenarnya mereka memiliki misi untuk mencapai ke arah sana. Bagaimana caranya mereka berada pada posisi pemenang dan pada akhirnya FPI akan bangkit dengan kekuatan yang lebih besar lagi daripada sebelumnya. Ini kan celakanya mereka karena di pertarungan sebelumnya itu mereka kalah. Jadi ya habislah. Gerakan mereka dipatahkan, gerakan mereka ini tidak masif lagi. Kenapa? Karena mereka ada pada posisi yang kalah. Bayangkan mereka berada pada posisi yang kalah. Lebih banyak berada pada posisi oposisi kepada pemerintah, sehingga banyak melakukan kritikan-kritikan kepada presiden dengan kalimat-kalimat yang kasar. Ya karena mereka berada pada posisi yang kalah dan merasa bahwa mereka ini dihabisi secara gerakan, organisasi mereka dibubarkan, kemudian mereka tidak longgar lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kelembagaan. Sehingga mereka harus mengambil momentum politik ini adalah momentum terakhirnya mereka, dan ini mereka harus menang. Itu poinnya. Kenapa mereka ambisi sekali? Kenapa di setiap pertemuan yang dihadiri oleh Bahar Smith, dihadiri oleh Taufik, dihadiri oleh Rehan, dihadiri oleh Rizik Syihab dan beberapa oknum-oknum Habib yang lainnya ini selalu menggelorakan soal bagaimana caranya kita memenangkan hasil ijtima ulama itu. Bagaimana mereka memainkan simbol-simbol itu untuk apa? Untuk menarik simpati umat Islam. Lagi-lagi ini adalah arahnya itu politik identitas yang pernah mereka lakukan pada saat Pilkada DKI, yang pernah mereka lakukan pada saat Pilpres 2019. Ya sama saja. Ini jurus lama sebenarnya. Sehingga kita berharap umat Islam ini tidak tertipu lagi dengan gaya yang seperti ini, dengan jurus seperti ini. Ini jurusnya mereka memang seperti ini. Susah mereka mengganti jurus, susah mereka mengganti gaya gerakannya mereka, ya. Tabiatnya mereka memang seperti itu. Wajar saja mereka dipersoalkan masalah nasabnya. Ya karena persoalan itu mereka sendiri yang mempermalukan diri, mereka sendiri yang melakukan gerakan seperti itu yang pada akhirnya ujungnya adalah memecah belah, ujungnya adalah memprovokasi, mempolarisasi, memancing amarah seseorang, memancing amarah umat Islam. Untuk apa? Untuk kepentingan mereka juga. Pada akhirnya apa ya? Pada akhirnya persoalan uang juga. Jadi jelas ya sahabat-sahabat sekalian, jangan mau dibodohi, jangan mau dijadikan budak-budak dari orang-orang seperti ini. Lebih punya akal sehat, itu yang lebih penting. Persoalan kalian mau mendukung siapa, mau memilih siapa, capres jagoannya kalian siapa, ya itu urusan kalian. Tapi jangan kemudian dibodohi, jangan kemudian dijadikan budak dari provokasi seperti itu. Provokasinya orang-orang seperti ini, Bahar Smith dan lain sebagainya itu. Jadi mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Kita bertemu di video selanjutnya. Silahkan tinggalkan pandangan kalian di kolom komentar, gagasan kalian di kolom komentar. Kita coba berdiskusi di sana. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.